Technical View Ponseling 1 Oktober 2020 per jam 11:17 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2940 dan low 1.2912, running price 1.2937, dan akhirnya ternyata pilihan pertama lah dari sebetulnya yang sempat kita kupas di 2 hari yang lalu ya, kurang lebih di hari Selasa. Saya sempat mengatakan ada 2 pilihan, apakah dia langsung spike menembus zona dari trend channel tersebut, artinya tembus resisten, atau yang kedua, yang kemarin sempat saya ulangi lagi bahwa dia akan terjadi koreksi sampai at least 1.27 ataupun 1.26. Ternyata yang terpilih atau yang terjadi adalah penembusan terlebih dulu ya. Nah, kita tinggal melihat apakah penembusan ini memang sudah betul-betul kuat apa tidak. Karena tantangan dia berikutnya akan berada di kisaran 1.3000 ya. Kalau misalkan ternyata dia gagal mempertahankan kenaikannya, maka yang saya khawatirkan adalah kembali penurunan. Apalagi dengan kedua candle yang terjadi ya. Posisinya sebetulnya memang ini sangat meyakinkan dengan bullish candle, tapi yang diragukan adalah kondisi dari area-area resisten, termasuk juga kurang lebih ini resisten psikologis ya. Jadi kurang lebih agak berdekatan di 1.2945, sedikit meragukan untuk kenaikan, tapi it's okay. Secara technical, pure technical, breakout is continuity ya. Jadi saat dia melakukan penembusan itu pertanda bahwa kenaikan akan berlanjut. So untuk hari ini kita akan berstrategi untuk mencari area buy on dip. Nah, di grafik keempatnya lebih jelas lagi dari apa yang sempat kita uraikan kemarin, ada kemungkinan tentang inverted head and shoulder atau tentang cup and handle. Ternyata yang lebih dominan ini lebih kepada bagian cup and handle ya. Kalau kita coba telaah lebih lanjut daripada bagian inverted head and shoulder, bagian ini left, lalu ini adalah head, ini adalah bagian right shoulder, terlampau jompang karena neckline-nya sebetulnya seperti ini ya. Tapi ya kalau misalkan kembali lagi dengan apa yang sempat kemarin kita kupas, kalau memang Anda bersikeras bahwa itu inverted head and shoulder, ya it's okay, karena kemungkinan potensi penembusan juga sama. Fungsinya baik inverted head and shoulder ataupun cup and handle itu akan melakukan penembusan untuk area resisten dan melanjutkan kenaikan. Nah, kalau misalkan seperti apa yang sempat saya gambarkan tadi pagi, yaitu tentang cup and handle. Ya, ini berarti dia sudah mulai tembus bagian handle ya, di mana bagian handle tertembus saat kemarin di 1.2877. Nah, tapi yang harus menjadi perhatian adalah faktor area resisten berikutnya di zona abu-abu ini. Ini merupakan area historical price yang mungkin saja akan menjadi penahan terlebih dahulu, tapi kurang lebih kalaupun misalkan Anda melakukan buy, saya lebih preferable biarkan dia terkoreksi terlebih dahulu setidaknya di area kisaran 1.2888 ataupun 1.2900. Sayangnya sampai tadi pagi dia terhenti koreksinya sampai 1.2912. Tapi kita akan lihat masih cukup panjang waktu kita dan mungkin saja di sore hari akan terjadi koreksi terlebih dulu, terlebih dengan faktor-faktor berita baik itu dari zona Inggris ataupun dari Amerika. Tapi dengan satu catatan, kenapa saya meyakini bahwa pound sterling hari ini harusnya naik? Pertama adalah tentang statement dari para petinggi atau pejabat BOE yang mengatakan bahwa meskipun negative rate itu sudah menjadi let's say itu adalah tools yang menjadi pertimbangan, tapi belum akan digunakan dalam waktu dekat. Jadi setidaknya rilisnya adalah dia sudah bisa bernapas. Yang kedua, tentang kesepakatan Brexit yang kemungkinan walaupun masih belum ada kejelasan, tapi gejala-gejala di awal pekan kemarin mengatakan bahwa negosiator Uni Eropa merasa sudah akan terjadi kesepakatan dan mereka sudah mempersiapkan untuk legal agreement. So itu yang 2 hal yang membuat kemungkinan potensinya lebih kepada bullish. Nah, so untuk hari ini buy on dip masih di kisaran 1.2888 ataupun 1.2900 dengan target pertama adalah 1.2945 dan target kedua adalah 1.3000. Stop loss silakan gunakan kurang lebih 1.2828. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan. Technical View Euro USD 1 Oktober 2020 per jam 11:21 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1746, low 1.1716 dan running price 1.1740. Ya, untuk kali ini lagi-lagi saya memberikan suggestion yang berbeda dengan euro ataupun pound sterling ya. Kalau kemarin Anda simak, saya pun memberikan suggestion kepada lebih kepada sell daripada buy.
Tapi juga ulasan yang sempat saya katakan kemarin, karena indikasinya belum ada. Kemarin kita menantikan candlestick ini, kalau kita panduannya dengan candlestick di tanggal 29 September, seharusnya dia spike lagi karena dia bullish candle. Tapi ternyata betul apa yang sempat kita kupas, bahwa kenaikan relatif tertahan di zona abu-abu. Dan ternyata juga setelah dia sempat tergelincir, lalu kemudian ditutup kembali dengan zona bullish, tapi akhirnya yang terjadi atau yang terbentuk adalah candlestick seperti ini. Ini adalah hammer, teman-teman, di mana posisinya terkebalikan. Kalau misalkan inverted hammer ditemukan saat dia penurunan, maka potensi untuk bullish reversal. Tapi yang kali ini terjadi justru dia lebih kepada hammer, muncul saat setelah kenaikan, dan itu menandakan bahwa itu akan terjadi bearish reversal. So untuk hari ini Euro USD saya lebih confirm untuk mencari areal sell on pullback ataupun sell on rally. Well, of course dengan areal resisten yang sangat ideal berada di sekitaran 1.1750, dan juga lagi-lagi saya ingatkan pullback yang sangat normal kalau kita asumsikan dari penembusan beberapa waktu lalu, berarti akan berada di kisaran 1.1800. So untuk kali ini kita coba lihat potensi dari grafik H4 untuk kemungkinan-kemungkinan terjadi. Oke, grafiknya menunjukkan pola yang sama. Ya, kemarin saya masih tetap bercenderungan ini adalah zona yang kemungkinan terjadi rejection dengan alasan 1, 2, 3, berarti ini titik areal tersebut masih cenderung kuat dan berpotensi akan kembali mengembalikan tekanan. Tapi juga ada areal garis biru ini yang menjadi areal neckline sebelumnya dari descending triangle. Ingat, descending triangle kita sudah tidak dalam fase itu. Ini adalah metode yang lain, meskipun saya masih menggunakan neckline dan juga trend line merah tersebut sebagai areal resistennya. Jadi untuk hari ini kalaupun dia spike, saya rasa itu akan menjadi area resisten cukup baik lalu kemudian turun. Atau Anda juga bisa lihat dari swing yang terjadi di pola terakhir. Pola terakhir ini kalau kita asumsikan seperti demikian, ini adalah top pertama dan ini adalah top kedua. Artinya ada kecenderungan membentuk area double top, sehingga kemungkinan neckline berada di kisaran 1.1687, dan kalau tekanan lebih dalam maka otomatis kita akan kembali melihat zona 1.1600. Tapi untuk hari ini kurang lebih silakan lakukan sell on pullback di area 1.1753 ataupun 1.1770, dengan target pertama adalah 1.1715 dan target kedua adalah 1.1655. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di zona 1.1833. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.